Orang bilang, sudah terlanjur basah, ya mandi sekalian. Biar aku beritahu satu hal, terkadang, melihat ke masa depan bisa jadi sangat jelas hingga membuatmu merinding. Terutama saat perutmu sudah berteriak selama berbulan-bulan bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi apa aku mendengarkannya? Tentu tidak. Aku sibuk berpura-pura menjadi suami yang baik. Si bodoh yang bisa diandalkan. Tipe pria yang percaya begitu saja saat istrinya bilang, dia harus lembur untuk keempat kalinya dalam seminggu itu. Malam itu hari Selasa, dan seharusnya itu sudah menjadi pertanda bahaya pertama, karena tidak pernah ada hal baik yang terjadi di hari Selasa. Aku berbaring telentang di ranjang ukuran king size yang kami pilih bersama. Ranjang yang kami beli dari pameran furnitur di Grand Indonesia, di mana pramuniaganya dengan kurang ajar mengatakan kami akan menciptakan banyak kenangan indah di atasnya. Yah, ternyata istriku, Sinta, memang sedang menciptakan kenangan. Tentu saja, bukan denganku. Aku berada dalam kondisi aneh antara sadar dan tidur. Belum sepenuhnya pingsan, tapi otakku sudah mulai memutar cuplikan mimpi-mimpi ganjil. Saat itulah aku mendengar suara pancuran air menyala lagi. Ini adalah mandi keduanya hari ini. Aneh. Mengingat Sinta jauh dari kata penggila kebersihan. Jangan salah sangka, dia tidak jorok, tapi dia tipe wanita yang mandi 2 hari sekali jika tidak ada janji penting. Tapi 2 kali dalam sehari, pikiran bawah sadarku menyimpan fakta itu di dalam folder berlabel kejanggalan. Saat suara air masih terdengar, mataku menangkap sesuatu. Tas tangannya tergeletak di kursi rias. Kelihatannya seperti baru saja meledak. Resletingnya terbuka, dan separuh isinya tumpah ruah, berserakan di lantai parket kayu kami seperti tempat kejadian perkara di pinggiran Jakarta. Ada lip gloss, struk belanja, ikat rambut, dan barang-barang yang sepertinya hasil borongan dari seluruh rak produk travel di Indomaret. Aku bukan tipe suami yang suka menggeledah tas istri. Itu seperti salah satu pantangan dalam pernikahan. Setara dengan tidak menurunkan dudukan toilet atau melupakan hari jadi. Tapi pemandangan berantakan itu menggangguku, dan aku memutuskan untuk menjadi suami yang baik dan membereskannya sebelum dia keluar dan memulai sesi bersih-bersih tengah malam karena stres. Dia kadang-kadang begitu, saat pekerjaan sedang menggila. Jadi, di sanalah aku, berlagak seperti orang Samaria yang baik hati, memunguti permen tolak angin dan penyegar napas, sambil bertanya-tanya mengapa wanita butuh 17 produk bibir yang semuanya terlihat sama. Saat itulah tanganku menyentuh sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori barang istri pada umumnya. Benda itu kecil, dingin saat disentuh, dengan nuansa logam yang terasa mahal, ramping, dan punya tujuan yang jelas. Aku menariknya keluar dan mengamatinya di bawah cahaya lampu tidur. Sebuah tabung perak, panjangnya sekitar 10 cm. Desainnya minimalis, seolah-olah Apple memutuskan untuk masuk ke bisnis pelumas pribadi. Seluruh permukaannya dipenuhi tulisan Jepang. Huruf kanji hitam tebal di atas logam perak, kelihatan mahal. Bukan sesuatu yang bisa kau ambil sambil lalu saat membeli susu atau obat flu di apotek lokal. Pikiran pertamaku, ini produk medis. Mungkin dia punya masalah kesehatan yang terlalu memalukan untuk dibicarakan. Masalah kewanitaan bisa jadi rumit, dan Sinta tidak pandai membicarakan topik yang tidak nyaman. Tapi setelah dipikir lagi, kalau ini produk medis, kenapa dari Jepang? Dan kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Rasa penasaran membunuh kucing, kata pepatah. Aku meraih ponselku, membuka kamera, dan memindai teksnya. Google Translate adalah anugerah terindah pada pukul 11.30 malam, saat kau duduk di kamarmu dan meragukan semua yang kau ketahui tentang pernikahanmu. Ketika hasil terjemahan muncul di layar, aku merasa suhu darahku turun setidaknya 10 derajat. Pelumas pribadi premium untuk pria. Formula tahan lama. Pelumas pria. Bukan untuk wanita, bukan untuk pasangan. Untuk pria. Dan ini bukan barang baru. Tabungnya sudah setengah kosong, dengan tanda-tanda pemakaian yang sering. Aku memutarnya di tanganku. Kepalaku mencoba memahami benda di depanku, tapi instingku sudah 3 langkah di depan, meneriakkan peringatan yang tidak ingin ku dengar. Istriku tidak pernah membeli barang seperti ini untuk kami. Sialan,
Kami bahkan jarang menggunakan pelumas biasa. Kalaupun pakai, itu produk standar dari apotek yang botolnya mirip botol obat. Benda ini kelihatannya lebih mahal dari anggaran belanja mingguan kami, dan jelas bukan sesuatu yang dia beli untuk aktivitas ranjang kami. Aku menatap tabung itu dengan tatapan kosong, seolah berharap benda itu akan menumbuhkan kaki dan menjelaskan dirinya sendiri. Mungkin ada penjelasan logis, hadiah iseng untuk pesta bujang seorang teman, atau barang milik temannya yang tidak sengaja masuk ke tasnya. Atau mungkin aku terlalu banyak menonton Mata Najwa belakangan ini dan jadi paranoid, tapi kemudian, mataku tertuju pada tabletnya. Dia meninggalkannya begitu saja di meja kerja setelah mengerjakan slide presentasi tadi. Layarnya masih menyala, menampilkan layar utama dengan folder-folder aplikasi yang tertata rapi, yang selalu dia banggakan. Setiap folder punya nama yang lucu, hiburan, alat kerja, belanja bulanan. Tunggu, belanja bulanan? Aku belum pernah melihat Sinta menggunakan aplikasi belanja. Wanita yang selalu memaksaku pergi ke 3 supermarket berbeda karena setiap barang harus dari merek bagus, tiba-tiba membuat folder belanja di tabletnya? Rasanya seperti menemukan teman veganmu menyembunyikan burger di tasnya. Tanganku gemetar saat mengetuk folder itu. Di dalamnya, ada satu aplikasi yang belum pernah kulihat. Sebuah platform perpesanan dengan ikon yang sengaja dibuat biasa-biasa saja. Ibu jariku melayang di atasnya selama waktu yang terasa seperti 1 jam, meski mungkin sebenarnya hanya 30 detik. Inilah saatnya. Saat di mana aku akan tahu apakah aku hanya paranoid, atau seluruh hidupku adalah sebuah kebohongan. Aku membuka aplikasi itu. Riwayat obrolan dimuat, dan di paling atas, ada percakapan dengan seseorang bernama Reno. Foto profilnya hanya siluet, tapi pesan-pesannya. Sial, pesan-pesan itu. Gak sabar ketemu Kamis nanti. Aku sudah pesan kamar biasa di Hotel Mulia. Bawa barang itu, ya. Yang perak. Semuanya jadi jauh lebih baik kalau pakai itu. Aku akan melakukan hal-hal yang suamimu tidak akan pernah bisa lakukan untukmu. Aku menggulir ke atas. Tepi penglihatanku mulai kabur saat pesan-pesan selama berminggu-minggu terungkap. Deskripsi detail tentang kamar hotel. Foto-foto eksplisit yang tidak pernah ingin kulihat. Dan penyebutan merek pelumas yang sama persis dengan yang kini ada di telapak tanganku yang berkeringat. Stempel waktu di setiap pesan terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Setiap lembur di kantor. Setiap janji dengan teman-temannya. Setiap malam saat dia bilang, sayang, aku capek banget hari ini. Semuanya bohong. Pancuran air masih menyala, dan aku bisa mendengar Sinta menyenandungkan lagu pop Indonesia seolah tanpa beban. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan seluruh pernikahan kami dengan sebuah tabung pelumas Jepang setengah pakai dan aplikasi obrolan rahasia yang disembunyikan di folder belanja palsu. Aku menatap tabung itu lagi, lalu ke pesan-pesan itu, lalu kembali ke tabung. Tanganku tidak lagi gemetar. Sebaliknya, tanganku mulai bergerak dengan kejernihan yang tidak kusangka ku miliki. Aku diam-diam berjalan ke dapur, membuka laci serba-serbi, dan mengeluarkan sebuah tabung lem super kuat industrial yang kubeli bulan lalu untuk proyek perbaikan rumah. Jika Sinta ingin bermain-main dengan pelumas impor yang mahal, maka sialan, aku akan memberinya pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Akhirnya, suara pancuran berhenti. Kau tahu perasaan saat menonton film horor dan ingin berteriak pada si pirang bodoh untuk tidak masuk ke ruang bawah tanah? Nah, bayangkan sekarang kaulah si pirang bodoh itu. Bedanya, alih-alih ruang bawah tanah, ini adalah pernikahanmu, dan alih-alih pembunuh berantai, ada seorang istri selingkuh yang akan mendapatkan kejutan seumur hidupnya. Aku baru saja menyelesaikan proyek seni dan kerajinan kecilku di dapur. Sebut saja, Makeover Rumah Ekstrem. Edisi pelumas. Saat itulah aku mendengar pintu kamar mandi terbuka. Jantungku berdebar mendengar suara telapak kakinya yang telanjang menapak di lantai parket kami, tapi bukan dengan cara yang romantis seperti dulu. Lebih seperti, aku akan segera menyaksikan hidupku meledak secara real time. Aku bergegas kembali ke tempat tidur. Menggenggam tabung ramuan cinta Jepang yang sudah dimodifikasi itu, seolah-olah itu adalah cawan suci pembalasan dendam pernikahan. Tanganku kini lebih stabil. Aneh, bukan?
Kau akan berpikir menemukan perselingkuhan rahasia istrimu akan membuatmu lebih gemetar, bukan lebih tenang. Tapi memiliki sebuah rencana, bahkan jika itu rencana yang benar-benar gila, memberikan semacam fokus yang menenangkan jiwa seorang pria. Sinta keluar dari kamar mandi seolah-olah dia sedang audisi untuk iklan sampo. Tubuhnya terbalut handuk putih tebal yang kuberikan sebagai hadiah Natal 2 tahun lalu. Handuk yang sama, yang dulu bisa membuat detak jantungku berpacu setiap kali dia dengan santai menjatuhkannya setelah mandi. Sekarang, itu hanya terlihat seperti kostum yang dia kenakan untuk memainkan perannya sebagai istri yang setia. Sayang, katanya, dan aku bersumpah, suaranya memiliki nada manis palsu yang digunakan wanita saat mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Kau tahu nada itu? Nada yang sama saat mereka pergi membeli deterjen tapi pulang, setelah menghabiskan 3 juta rupiah di Sogo, kamu kelihatan capek. Aku baru saja mengetahui seluruh pernikahanku adalah penipuan, dan aku kelihatan capek? Aku hampir tertawa terbahak-bahak, tapi sebaliknya aku hanya mengangguk dan mengeluarkan suara samar yang bisa diartikan apa saja. Daria, hari ini berat, hingga aku tahu kamu selingkuh dengan si Reno itu. Dia berjalan ke dapur-dapur di rumah kami, yang kami beli saat kami masih percaya pada hal yang sama, seperti selamanya, dan sampai maut memisahkan kita. Aku mendengar suara-suara biasa kehidupan rumah tangga. Dia bergerak, membuka lemari, menyalakan keran seorang wanita yang berpura-pura menjadi istri yang penuh kasih sambil mungkin merencanakan kencan berikutnya. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan segelas susu, menawarkannya kepadaku seperti persembahan damai. Minum ini, katanya, duduk di tepi tempat tidur. Biar kamu bisa tidur. Besok pagi kan ada rapat penting, kan? Itu dia. Rapat penting besok pagi. Sesuatu yang kusebutkan sambil lalu saat makan malam. Sesuatu yang dia simpan di otak kecilnya yang penuh perselingkuhan sebagai kesempatan sempurna untuk petualangan larut malam lainnya. Tidak ada yang lebih menunjukkan pasangan yang berbakti selain membius suamimu agar kau bisa menyelinap keluar untuk kegiatan ekstrakurikuler. Aku mengambil gelas itu, mempelajari wajahnya di bawah cahaya redup. Dia terlihat begitu tulus, begitu khawatir dengan jadwal tidurku. Jika aku tidak tahu apa-apa, aku akan berpikir dia benar-benar peduli pada kesejahteraanku. Tapi sekarang aku tahu lebih baik, bukan? Makasih, sayang, kataku, menyesap sedikit. Rasanya normal. Tapi, hei, aku bukan ahli rasa obat tidur yang dicampur susu. Bisa jadi obat flu, bisa jadi tidak ada apa-apa. Tapi fakta bahwa dia, yang biasanya tidak peduli sedikit pun dengan insomniaku, tiba-tiba mengkhawatirkan tidurku, ya, itu sangat mencurigakan. Aku pura-pura meminum setengah gelas, lalu meletakkannya di nakas dengan senyum terima kasih, kamu memang yang terbaik. Aku cinta kamu. Kata-kata itu terasa seperti abu di mulutku, tapi wajahnya berseri-seri dengan apa yang tampak seperti kasih sayang yang tulus. Itulah yang benar-benar membuatku gila. Bukan hanya fakta bahwa dia selingkuh, tapi bahwa dia bisa menatapku dengan mata penuh cinta itu sambil merencanakan kencannya dengan si fotografer Reno. Aku juga cinta kamu, bisiknya, membungkuk untuk mencium keningku seolah aku adalah anak yang sakit, seolah aku bukan suami yang akan segera dia hianati. Dia naik ke tempat tidur di sampingku, dan aku bisa merasakan hangat tubuhnya melalui handuk itu. Dulu, itu akan menjadi isyarat bagiku untuk bergerak. Menariknya lebih dekat, menunjukkan betapa aku merindukannya selama hari yang panjang di kantor. Sekarang, rasanya seperti berbaring di samping orang asing yang menghuni kulit istriku. Tidur yang nyenyak, gumamnya, sudah memunggungiku. Kamu butuh energi untuk besok. Oh, ironisnya. Dia mengkhawatirkan tingkat energiku, saat dia berencana membakar kalori sepanjang malam dengan tuan fotografer. Aku ingin bertanya apakah Reno tahu dia membius suaminya, atau apakah itu bagian dari permainan kecil mereka yang mesum. Tapi sebaliknya, aku hanya bergumam terima kasih dan menutup mataku. 1 jam berikutnya mungkin adalah 60 menit terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di sana, mendengarkan napasnya, menunggunya berubah menjadi ritme yang dalam dan teratur yang menandakan dia pikir aku sudah benar-benar pulas. Setiap beberapa menit, aku mengeluarkan dengkuran kecil atau mengubah posisi, menyempurnakan penampilanku sebagai suami yang sepenuhnya terbius. Dia teliti,
Aku harus mengakuinya. Dia menunggu 1 jam penuh sebelum bergerak, mungkin untuk memastikan apapun yang dia berikan padaku punya cukup waktu untuk bekerja. Aku merasakan kasur bergeser saat dia dengan hati-hati menyelinap dari tempat tidur. Gerakan terselubung dari seseorang yang pernah melakukan tarian ini sebelumnya. Aku membuka satu mata sedikit, cukup untuk melihat siluetnya dalam kegelapan. Dia telah mengganti handuknya dengan gaun hitam. Gaun seksi yang biasanya dia simpan untuk makan malam hari jadi kami. Dia sedang merias wajah di meja rias, mengoleskan lipstik dengan perhatian yang biasanya dia berikan untuk acara-acara khusus. Tepat pukul 12:45 dini hari, aku mendengar pintu depan kami terbuka dengan lembut. Kemudian, suara-suara samar dari lorong apartemen kami. Jantungku berdebar begitu kencang, aku yakin tetangga sebelah bisa mendengarnya menembus dinding. Aku memberinya tepat 20 detik. Cukup lama baginya untuk berpikir dia aman, tapi tidak cukup lama bagi mereka untuk benar-benar pergi. Lalu aku menyelinap dari tempat tidur, mengenakan jubah mandi, dan merayap ke pintu seperti ninja dari Jakarta Selatan. Lorong itu remang-remang, tapi aku bisa melihat mereka di ujung sana, dekat lift. Sinta bersandar di dinding, dan seorang pria jangkung meletakkan tangannya di kedua sisi wajahnya, menciumnya seolah dia adalah wanita terakhir di bumi. Bahkan dari kejauhan, aku bisa tahu dia memiliki semua yang tidak kumiliki. Tinggi, berotot, mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Ya, ini pasti Reno, pria yang menurut istriku layak untuk membuang 15 tahun pernikahan. Mereka berpisah, dan aku mendengar Sinta membisikkan sesuatu yang membuat pria itu tertawa. Kemudian mereka berjalan menuju tangga, mungkin naik ke apartemennya, atau turun ke mobilnya. Apapun itu, mereka bergerak dengan langkah percaya diri dari orang-orang yang berpikir mereka baru saja melakukan kejahatan yang sempurna. Aku menunggu sampai mendengar pintu tangga tertutup, lalu aku membuat keputusan. Kejernihan yang sama yang telah membimbingku di dapur kembali, memberitahuku apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku akan mengikuti mereka. Lagi pula, seorang pria berhak melihat apa yang akan hilang darinya, bukan? Biar ku beritahu satu hal tentang membuntuti istrimu yang selingkuh di dalam gedung apartemenmu sendiri pada pukul 1 dini hari. Rasanya seperti menjadi bintang utama di acara realitas paling menyedihkan di dunia. Mengejar pasangan selingkuh, segera tayang di layanan streaming. Dibintangi oleh aku, seorang suami malang yang akan mendapatkan kursi barisan depan untuk neraka pribadinya sendiri. Aku merayap di lorong seperti detektif swasta murahan, bertelanjang kaki di atas karpet yang baru kami ganti tahun lalu, hasil iuran bersama untuk perbaikan gedung. Lucu, sepertinya perbaikan bersama tidak mencakup pencegahan tetanggamu berselingkuh dengan istrimu. Tapi kurasa itu bukan masalah pemeliharaan, kan? Pintu tangga masih sedikit bergoyang saat aku tiba, yang berarti mereka belum jauh. Aku menempelkan telingaku ke logam dingin itu, mencoba mendengar langkah kaki, suara, apapun yang bisa memberitahuku ke arah mana mereka pergi. Saat itulah aku mendengarnya. Bunyi gedebuk pelan dari suatu tempat di atasku, diikuti oleh sesuatu yang terdengar seperti tawa teredam. Mereka naik ke lantai 4. Menarik, karena setahuku, kami tidak kenal siapapun di lantai 4. Tapi ya, ternyata ada banyak hal tentang lingkaran sosial istriku yang tidak ku ketahui. Aku membuka pintu dengan hati-hati dan mulai naik, tetap berada di tepi luar anak tangga, di mana kemungkinan berderitnya lebih kecil. Jangan tanya bagaimana aku tahu itu. Mungkin terlalu banyak menonton acara kriminal di malam-malam saat Sinta mengaku tidak punya energi untuk melakukan apapun selain tidur. Lorong lantai 4 identik dengan lantai kami, tapi semuanya seperti bayangan cermin. Dinding krem yang sama, karpet industrial yang sama, lampu neon yang sama yang membuat semua orang terlihat seperti penderita TBC. Suara-suara itu datang dari unit 403, tepat di atas kamar tidur kami. Sungguh ironi kosmik. Selingkuhan istriku tinggal tepat di atas kami. Mungkin dia merencanakan kencan romantis berikutnya dengan pasangan setianya sambil mendengarkan kami bertengkar tentang giliran siapa yang membuang sampah. Aku menekan tubuhku ke dinding di sebelah unit 403, merasa seperti karakter dalam film thriller anggaran rendah yang tidak punya cukup dana untuk set yang sebenarnya.
Pintunya adalah pintu triplek murahan yang berlubang di tengahnya, jenis yang memungkinkanmu mendengar segalanya, mulai dari percakapan biasa hingga suara Staples, dan, tampaknya, suara pernikahanmu yang hancur berkeping-keping secara real-time. Aku nggak percaya kamu tinggal tepat di atas suamiku, kata Sinta. Aku bisa merasakan kegembiraan dalam suaranya. Nada yang sama yang biasa dia gunakan saat kami diam-diam pergi berlibur akhir pekan, di masa lalu ketika dia masih berpura-pura menganggapku menarik. Itu yang bikin lebih seru, kan? Itu suara Reno. Dalam, percaya diri, dengan sedikit aksen yang tidak bisa kutempatkan. Mungkin pernah tinggal di luar negeri. Wanita selalu suka pria seperti itu. Seolah memiliki paspor dari negara lain secara otomatis membuatmu lebih hebat di ranjang. Sialan, benar. Kadang-kadang, kalau aku dengar dia nonton TV di bawah, aku cuma mikirin kamu di atas sini, menungguku. Aku ingin muntah, atau meninju sesuatu, atau keduanya. Sebaliknya, aku hanya berdiri di sana seperti seorang masokis, mendengarkan istriku membahas betapa dia menikmati kenyamanan geografis dari pengkhianatannya. Kamu bawa yang kuminta? Suara Reno terdengar lagi, sekarang lebih dekat ke pintu. Tentu saja, aku hampir bisa mendengar senyumnya. Aku bawa yang bagus untukmu, yang bagus. Tabung pelumas Jepang yang sudah kusesuaikan secara khusus, yang sekarang dilengkapi dengan lem industrial yang bisa merekatkan pesawat ulang-alik. Aku harus menggigit bibirku agar tidak tertawa terbahak-bahak. Terdengar suara gemerisik, mungkin Sinta mengaduk-aduk tasnya, diikuti oleh suara seseorang membuka tutup tabung. Jantungku berdebar sangat kencang, aku khawatir mereka bisa mendengarnya menembus dinding. Sempurna, kata Reno. Aku suka kalau kamu selalu siap begini. Oh, sobat, pikirku. Kamu tidak tahu betapa siapnya dia malam ini. Aku mendengar langkah kaki menjauh dari pintu, lebih dalam ke apartemen. Suara-suara itu memudar, tapi aku masih bisa menangkap nada umumnya, main-main, menggoda, membangun suasana menuju apa yang mereka pikir akan menjadi malam perselingkuhan sukses lainnya. Aku menekan telingaku lebih keras ke pintu, menunggu untuk mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebagian diriku ingin mendobrak pintu dan menghadapi mereka, melihat ekspresi wajah mereka saat rahasia kecil mereka terbongkar. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang dengan susah payah mengganti isi tabung itu, ingin menunggu dan melihat bagaimana drama ini akan berlangsung. Apartemen itu sunyi selama beberapa menit. Mungkin mereka sedang memulai acara utama. Aku membayangkan Reno berbaring di perabotan murahannya, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri karena telah merayu seorang wanita yang sudah menikah yang tinggal tepat di bawahnya, dan bahkan membuatnya membawa perlengkapan sendiri. Lalu aku mendengar suara Sinta. Santai saja, ini akan luar biasa. Kata-kata terakhir yang terkenal, ya, sayang. Selama sekitar 30 detik, tidak ada apa-apa selain jenis suara yang kau harapkan dari dua orang yang berpikir mereka akan mengalami saat-saat terbaik dalam hidup mereka. Sedikit gerakan, napas berat, dan latar belakang audio umum dari dua orang dewasa yang akan segera mengetahui bahwa Karma memiliki selera humor yang benar-benar aneh. Lalu semuanya berubah. Apa ini? Suara Reno, tajam dan bingung. Tunggu, ada yang aneh. Apa maksudmu? Kata Sinta. Aku bisa mendengar nada panik pertama merayap ke dalam suaranya. Apa yang kamu lakukan? Reno meninggikan suaranya lagi. Sial. Apa yang kamu oleskan padaku? Aku tidak mengerti. Sinta terdengar benar-benar bingung, yang akan menjadi lucu jika tidak begitu menyedihkan. Ini barang yang sama seperti biasa. Tabung perak itu. Merek Jepang yang kamu suka. Yah, ada yang salah. Kita tidak bisa bergerak. Sialan, kita menempel. Itu dia. Momen yang kutunggu-tunggu. Suara manis dari dua orang peselingkuh yang menyadari bahwa malam penuh gairah mereka baru saja berubah menjadi keadaan darurat medis. Aku menyeringai seperti orang gila, wajahku menempel di pintu, mendengarkan kepanikan mereka meningkat. Jangan ditarik, desis Sinta. Nanti malah makin parah. Gimana caranya nggak ditarik? Kita benar-benar menempel seperti dilem. Nggak mungkin. Ini pelumas, bukan lem. Oh, istriku yang manis dan bodoh. Kalau saja kau tahu betapa salahnya dirimu.
Beberapa menit berikutnya seperti mendengarkan acara komedi paling memuaskan di dunia. Mereka mencoba segalanya. Air dari wastafel dapur, sabun dari kamar mandi, bahkan sesuatu yang terdengar seperti minyak goreng. Tidak ada yang berhasil. Lem super kuat industrial melakukan persis seperti yang dirancangnya, menciptakan ikatan permanen antara dua permukaan. Dalam kasus ini, permukaan itu kebetulan adalah istriku yang selingkuh dan pacarnya. Kita harus telepon seseorang, kata Reno, suaranya tegang karena rasa sakit dan malu. Telepon siapa? Mau bilang apa? Nggak tahu? Dokter. Ambulans 119? Ya Tuhan. Ini memalukan sekali. Kamu belum lihat apa-apa sayang. Setelah sekitar 40 menit upaya yang semakin putus asa untuk memisahkan diri, mereka akhirnya menyerah. Aku mendengar Reno menelepon. Ya, halo, 119, saya butuh ambulans. Agak sulit dijelaskan, tapi kami semacam menempel. Aku memutuskan itu adalah isyaratku untuk pergi. Lagi pula, aku tidak ingin berada di lorong saat petugas medis tiba. Itu akan canggung bagi semua orang yang terlibat. Tapi saat aku berjalan kembali menuruni tangga, aku tidak bisa menahan senyum. Tahap 1 selesai. Terkadang, alam semesta memiliki selera humor yang begitu aneh, begitu sempurna disesuaikan untuk memberikan ironi maksimal, sehingga kau hampir harus percaya pada semacam keadilan kosmik. Karena saat aku berjalan kembali ke apartemenku, masih mengenakan jubah mandi, mendengarkan suara kepanikan yang samar dari unit 403, aku merasa seolah-olah baru saja menyaksikan campur tangan ilahi terbesar sejak Musa membelah Laut Merah. Aku menyelinap kembali ke apartemenku dan mengambil posisi di lorong, tepat di sebelah pintu depan. Itu adalah titik pandang yang sempurna untuk pertunjukan. Lubang intip di pintu depan kami menawarkan pemandangan lensa mata ikan ke lift dan sebagian besar lorong, yang berarti aku akan mendapatkan kursi barisan depan untuk keadaan darurat medis paling lucu dalam sejarah gedung kami. Suara-suara dari lantai atas telah meningkat dari kepanikan menjadi krisis skala penuh. Aku sekarang bisa mendengar suara Reno melalui langit-langit, semakin keras dan putus asa seiring berjalannya waktu. Ini nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Jangan teriak, bentak Sinta, tapi bahkan bisikannya cukup keras untuk menembus dinding tipis. Nanti tetangga dengar. Oh, sayangku. Para tetangga pasti akan mendengar, melihat, dan mungkin merekam semuanya di ponsel mereka. Ini tahun 2024, tidak ada yang pribadi lagi. Terutama ketika melibatkan dua orang telanjang yang saling menempel seperti proyek seni dan kerajinan porno. Terdengar langkah kaki di lorong atas, lalu suara pintu apartemen Reno terbuka. Ya, halo. Kami yang menelepon untuk keadaan darurat. Suaranya tegang, berbicara dengan seseorang di telepon. Lantai 4, unit 403. Dan tolong, lakukan ini diam-diam. Diam-diam. Tentu. Pasti ada cara diam-diam untuk menangani dua orang dewasa yang saling menempel dengan lem super saat berselingkuh. Ini akan sama diam-diamnya seperti menyalakan kembang api di perpustakaan. Sekitar 10 menit kemudian, aku mendengar lift berbunyi, diikuti oleh suara langkah kaki berat dan peralatan yang digulirkan di lorong. Petugas medis telah tiba, dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Sekarang ada beberapa suara, semuanya berusaha mempertahankan ketenangan profesional medis yang mereka gunakan saat berhadapan dengan situasi yang benar-benar tidak masuk akal. Jadi, kalau saya tidak salah paham, kata seorang petugas medis, suaranya dengan mudah menembus konstruksi bangunan yang murah. Bapak dan ibu ini menempel, ya? Itu kecelakaan, kata Reno cepat. Pasti ada reaksi dengan produk yang kami gunakan. Produk. Jadi itu sebutannya sekarang. Bukan pelumas yang kugunakan untuk selingkuh dari suaminya, tapi produk. Seolah-olah mereka sedang menguji jenis sampo baru dan mengalami reaksi alergi yang tidak terduga. Produk jenis apa, Pak? Tanya petugas medis itu. Aku bisa mendengar kegembiraan yang nyaris tidak tertahan dalam suaranya. Orang-orang ini mungkin telah melihat segalanya, tapi ini pasti akan menjadi cerita yang akan mereka ceritakan di warung kopi selama bertahun-tahun. Pelumas pribadi, kata Sinta, suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Merek Jepang.
Kami pernah menggunakannya sebelumnya tanpa masalah. Bu, bisa tolong bicaranya lebih keras sedikit, dan jika ibu masih punya kemasannya, saya perlu melihatnya. Terdengar suara gemerisik, lalu suara Reno, ini dia. Tapi saya tidak mengerti apa yang salah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku berharap bisa melihat wajah petugas medis itu saat dia memeriksa hasil karyaku. Dari luar, tabungnya terlihat sangat normal. Wadah perak yang sama, tulisan Jepang yang sama, kemasan profesional yang sama. Hanya isinya yang telah ditingkatkan dari ramuan cinta menjadi perekat permanen. Pak, maaf saya harus mengatakan ini, tapi ini bukan lagi pelumas, ini lem industrial. Seseorang telah mengganti isinya. Keheningan yang mengikuti benar-benar manis. Aku hampir bisa mendengar roda gigi berputar di kepala mereka saat mereka mencoba memproses apa yang baru saja mereka dengar. Seseorang telah menyabotase perlengkapan perselingkuhan mereka, tapi siapa? Bagaimana? Mengapa? Tidak mungkin, kata Reno akhirnya. Tabungnya tersegel. Sinta baru saja mengeluarkannya dari tasnya. Yah, Pak, kecuali Bapak dan Ibu memutuskan untuk bereksperimen dengan bahan bangunan malam ini, seseorang jelas telah merusak ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang punya akses ke sana? Oh, ironi yang lezat ini. Mereka benar-benar terjebak bersama, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin tahu tentang rahasia kecil mereka. Aku hampir merasa kasihan pada mereka. Hampir, kami harus membawa Anda berdua ke rumah sakit, lanjut petugas medis itu. Jenis perekat ini tidak akan lepas dengan sendirinya, dan kami akan memerlukan peralatan khusus untuk memisahkan Anda dengan aman. Tidak bisakah Anda menggunakan semacam pelarut atau apa? Tanya Sinta putus asa. Bu, benda ini dirancang untuk merekatkan logam ke beton. Sabun dan air tidak akan mempan. Kami harus sangat berhati-hati untuk menghindari kerusakan permanen. Kerusakan permanen. Kata-kata itu menggantung di udara seperti hukuman mati. Aku bertanya-tanya apakah salah satu dari mereka memikirkan tentang kerusakan permanen kiasan yang telah mereka sebabkan, atau apakah mereka terlalu fokus pada kerusakan permanen harfiah yang mungkin akan mereka hadapi. Bagaimana kita akan membawa mereka turun? Tanya suara lain. Mereka tidak bisa berjalan ke lift dalam kondisi ini. Kita harus menggunakan tandu dan membawa mereka bersama-sama. Ini akan sedikit canggung. Canggung adalah pernyataan yang meremehkan. Aku membayangkan logistik membawa 2 orang dewasa yang menempel dalam cara yang paling intim, menuruni 4 lantai tangga dan masuk ke ambulans. Ini akan membutuhkan pemecahan masalah kreatif yang signifikan. Saya ingin Anda berdua mencoba untuk tetap diam sebisa mungkin, kata kepala petugas medis, gerakan apapun bisa memperburuk keadaan. Kami akan menutupi Anda dengan selimut, memasukkan Anda ke tandu, dan membawa Anda ke UGD. Bagaimana dengan privasi kami? Tanya Reno. Akan ada orang di lorong. Tetangga dengan kamera. Pak, saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi prioritas kami saat ini adalah memberikan perawatan medis kepada Anda. Privasi? Yah, itu akan sedikit sulit dalam situasi saat ini. Aku mendengar lebih banyak gerakan dari lantai atas, suara peralatan dipasang, dan kesibukan umum para profesional medis yang mencoba mencari cara menangani situasi yang jelas tidak ada dalam manual pelatihan mereka. Dan kemudian, tibalah saat yang kutunggu-tunggu. Pintu apartemen Reno terbuka, diikuti oleh suara beberapa pasang kaki di lorong atas, mereka akan membawa mereka keluar. Aku mengambil posisi di lubang intip untuk pertunjukan sekali seumur hidup. Ini lebih baik daripada TV berbayar, lebih baik daripada acara realitas apapun, lebih baik daripada pagi Natal. Ini adalah keadilan yang disajikan dingin. Dengan sisi penghinaan publik, lift berbunyi, dan aku mendengar dengungan mekanis tandu yang digulirkan keluar. Melalui lubang intip, aku bisa melihat petugas medis mengarahkan sesuatu yang besar dan tertutup selimut ke arah lift. Selimut itu tidak cukup besar untuk menutupi semuanya, dan aku bisa melihat sekilas 2 pasang kaki yang menonjol pada sudut yang sangat aneh. Di belakang mereka, kerumunan kecil tetangga yang tertarik oleh keributan itu mengikuti. Ibu Wati dari unit 302, tentu saja, sudah mengeluarkan ponselnya. Mahasiswa dari unit 201 berpura-pura santai tapi jelas merekam segalanya.
Bahkan Pak RT yang galak dari lantai 1 telah keluar dari sarangnya untuk melihat ada apa. Pintu lift tertutup, dan gedung menjadi sunyi, kecuali obrolan bersemangat dari para tetangga yang membahas apa yang baru saja mereka saksikan. Aku menunggu beberapa menit lagi, lalu sedikit membuka pintu dan melangkah ke lorong. Malam yang sibuk, ya, kata Ibu Wati, masih memegang ponselnya. Lihat apa yang terjadi? Aku menggelengkan kepala, memasang ekspresi tetangga bingung terbaikku. Saya dengar sirine, tapi saya sedang tidur. Ada apa? Ada 2 orang menempel. Mereka harus membawa keduanya ke rumah sakit dengan satu tandu, katanya, matanya berbinar karena gosip. Menempel? Bagaimana? Yah, katanya, membungkuk seolah kami adalah konspirator. Kudengar mereka sedang, kau tahu, intim, dan ada yang salah dengan produk yang mereka gunakan. Aku mengeluarkan suara yang terdengar cukup terkejut, lalu kembali ke dalam dan menuangkan segelas besar scotch yang sangat pantas kudapatkan. Tahap 2 selesai. Pernah dengar tentang Walk of Shame? Yah, ternyata, itu lebih seperti Shuffle of Shame, gerakan yang sangat hati-hati dan sangat menyakitkan, yang membuatmu terlihat seperti baru saja ditabrak truk yang dikemudikan oleh karma, ketika kau baru saja dipisahkan secara medis dari selingkuhanmu setelah kalian saling menempel seperti proyek sains yang aneh. Aku duduk di meja makan keesokan paginya, menyeruput kopi dan membaca berita di tabletku seperti suami normal yang istrinya tidak menghabiskan malam menempel pada anatomi pria lain. Saat itulah, aku mendengar kunci dimasukkan ke dalam gembok. Waktu menunjukkan sekitar pukul 10.30 pagi, jadi mereka berada di rumah sakit selama kira-kira 9 jam. 9 jam dari apa yang pastinya merupakan pengalaman medis paling memalukan dalam sejarah kedokteran darurat. Pintu terbuka perlahan. Seolah orang di sisi lain takut dengan apa yang akan mereka temukan. Atau mungkin mereka hanya bergerak dengan hati-hati karena setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sinta muncul lebih dulu. Dan, sial, dia tampak seperti baru saja melewati blender. Rambutnya berantakan. Tatanan rambut yang sempurna dari tadi malam telah digantikan oleh sesuatu yang menjerit. Aku baru saja menghabiskan 9 jam di ranjang rumah sakit mencoba menjelaskan kepada para profesional medis mengapa aku menempel pada pria yang bukan suamiku. Riasannya benar-benar luntur, wajahnya pucat dan kuyu, dan lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak 10 tahun lebih tua dalam semalam. Tapi cara dia bergeraklah yang benar-benar menjadi tanda dari aku telah membuat pilihan hidup yang sangat, sangat buruk. Dia berjalan pincang, seolah setiap langkah menyakitkan. Kakinya sedikit terbuka, yang menunjukkan bahwa duduk akan menjadi sebuah petualangan yang cukup menantang. Gaun hitam seksi yang dia kenakan untuk merayu Rino kusut dan ternoda oleh sesuatu yang tampak seperti disinfektan rumah sakit. Selamat pagi, sayang, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari tabletku. Bagaimana malammu? Pulangnya agak larut, ya. Dia membeku di ambang pintu, seperti rusa yang tersorot lampu depan. Mungkin mencoba mengingat kebohongan omong kosong yang telah dia siapkan selama perjalanan ambulans. Ada keadaan darurat di kantor. Krisis klien. Aku harus tinggal sampai larut untuk menanganinya. Keadaan darurat. Krisis klien. Maksudku, dia tidak salah. Pasti ada keadaan darurat, dan itu jelas menciptakan krisis. Hanya saja bukan jenis yang dia maksud. Oh, kasihan sekali, kataku, akhirnya mengangkat kepala dengan ekspresi suami prihatin terbaikku, kamu kelihatan lelah sekali. Dan, hei, cara jalanmu agak aneh, kamu terluka? Ekspresi wajahnya adalah sebuah mahakarya. Dia mencoba mempertahankan ilusi bahwa dia telah menghabiskan malam berurusan dengan spreadsheet dan panggilan video, sambil secara bersamaan mencoba menjelaskan mengapa dia terlihat seperti baru saja melewati alat penyiksaan abad pertengahan. Aku jatuh dari tangga di kantor. Pinggangku terkilir, jatuh dari tangga. Tentu. Itu salah satu cara untuk menggambarkan dipisahkan secara medis dari kekasihmu setelah insiden lem super. Aku harus mengagumi kreativitasnya, bahkan jika eksekusinya kurang. Oh, tidak, kamu sudah ke rumah sakit? Seharusnya kamu memeriksakannya. Sudah, katanya cepat. Maksudku. Ya. Aku pergi ke UGD.
Katanya cuma terkilir biasa. Mereka memberiku obat pereda nyeri. Dia sekarang tertatih-tatih menuju kamar tidur, jelas ingin melepaskan gaun itu, yang sekarang berbau disinfektan medis dan keputusan yang buruk, dan berganti menjadi sesuatu yang lain. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, ada ketukan lain di pintu. Aku bangkit untuk membukanya. Aku punya firasat siapa itu, dan benar saja, di sana berdiri Reno. Dia tampak seperti baru saja menjalani 12 ronde dengan petinju kelas berat yang spesialisasinya meninju selangkangan. Dia tinggi, aku harus mengakuinya. Mungkin sekitar 188 cm, dengan otot ramping yang berasal dari rutinitas gym yang konsisten dan metabolisme yang tidak dirusak oleh 15 tahun pernikahan dan makan karena stres. Rambutnya gelap dan ditata dengan gaya acak-acakan yang butuh waktu 1 jam untuk mencapainya. Dan dalam keadaan normal, dia mungkin adalah tipe pria yang akan disebut tampan oleh kebanyakan wanita. Tapi ini bukan keadaan normal. Celana jeansnya tidak dikancingkan di bagian atas, tergantung longgar di pinggulnya seolah-olah dia tidak tahan ada sesuatu yang menyentuh area itu. Dia bergerak dengan gaya berjalan pincang hati-hati yang sama seperti Sinta, dan wajahnya memiliki rona pucat yang kau dapatkan setelah menghabiskan malam mendengarkan para profesional medis membahas alat kelaminmu dalam istilah klinis di bawah lampu neon. Halo, katanya. Suaranya tegang. Apakah Sinta ada? Kami perlu bicara tentang pekerjaan tadi malam. Pekerjaan. Seolah-olah itu adalah bencana alam yang menimpa mereka, bukan hasil yang dapat diprediksi dari perselingkuhan yang bertemu dengan lem industrial. Tentu saja. Masuklah, kataku, minggir dengan senyum ramah. Sinta baru saja pulang dari kantor. Sepertinya ada keadaan darurat yang membuatnya sibuk semalaman. Mata Reno sedikit melebar, dan aku melihatnya melirik ke arah kamar tidur tempat Sinta menghilang. Dia mungkin bertanya-tanya apakah dia sudah menyusun alibi yang rumit, dan jika demikian, versi mana yang seharusnya dia ikuti. Iya, katanya perlahan. Keadaan darurat kantor itu. Anda tahu bagaimana itu? Oh, aku tahu. Lanjutku. Menutup pintu di belakangnya. Manajemen krisis, pengendalian kerusakan, mencoba memperbaiki hal-hal yang salah besar. Terkadang situasi itu membutuhkan penanganan yang sangat sensitif. Aku menyindir habis-habisan, tapi aku tidak bisa menahannya. Pria itu berdiri di ruang tamuku, mungkin masih merasakan efek pelarut industrial yang mereka gunakan untuk memisahkannya dari istriku, dan dia sama sekali tidak tahu bahwa aku tahu persis jenis keadaan darurat yang membuat mereka berdua sibuk semalaman. Sinta muncul dari kamar tidur dengan celana olahraga dan kaos longgar, pakaian yang menjerit. Aku tidak baik-baik saja, dan aku tidak ingin ada yang menyentuh tubuhku. Ketika dia melihat Reno di ruang tamu kami, wajahnya melewati sekitar 17 ekspresi berbeda dalam 2 detik. Reno, katanya, suaranya hati-hati terkendali. Apa yang kamu lakukan di sini? Kita perlu membahas situasi tadi malam. Mereka berdua berbicara dalam kode, mencoba berkomunikasi tentang keadaan darurat medis mereka, dengan cara yang tidak akan membuatku curiga. Rasanya seperti menonton 2 orang mencoba membahas perampokan bank hanya dengan menggunakan kata-kata yang bisa kau temukan di buku anak-anak. Kenapa kalian tidak duduk? Saranku dengan ramah. Kalian berdua kelihatan tidak sehat. Tatapan yang mereka tukar adalah kepanikan murni. Duduk jelas bukan bagian dari rencana mereka, yang berarti kunjungan rumah sakit mereka bahkan lebih traumatis dari yang kubayangkan. Sebenarnya, aku pikir aku harus berbaring, kata Sinta cepat. Obat pereda nyeri ini membuatku pusing. Dan aku juga harus pergi, tambah Reno. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Tentu saja dia baik-baik saja, kataku, melingkarkan lenganku di bahu Sinta. Dia tersentak saat aku menyentuhnya tapi mencoba menyamarkannya sebagai kelelahan. Istriku kuat. Dia bisa menangani apapun yang dilemparkan kehidupan padanya. Reno mengangguk dengan canggung dan menuju pintu, bergerak seperti koboi yang menghabiskan terlalu banyak waktu di pelana. Aku akan meneleponmu nanti. Tentang proyek itu, Ja, kata Sinta lemah. Proyek itu. Setelah dia pergi, Sinta mengerang dan merosot ke sofa,
mencoba menyamarkan suaranya sebagai menguap. Aku pikir aku sakit, katanya. Sebaiknya kamu tidur di kamar tamu malam ini. Aku tidak ingin menularkan apapun yang kumiliki. Oh, aku cukup yakin apa yang dia miliki tidak menular. Kecuali jika kebodohan dan perselingkuhan adalah penyakit menular. Meskipun, kalau dipikir-pikir, itu akan menjelaskan banyak hal tentang perilaku manusia. Tentu saja, sayang, kataku, mengambilkannya segelas air. Kamu istirahat saja. Aku akan mengurus semuanya, dan aku memang akan melakukannya. Tahap 3 akan segera dimulai. Mereka bilang balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin, tapi aku selalu lebih suka menyajikannya panas membara, dengan sisi penghinaan publik. Selain itu, ketika istrimu yang selingkuh sudah berjalan seperti baru saja ditendang oleh kuda, apa salahnya menambahkan sedikit bumbu pada proses pemulihannya? Aku memainkan peran suami yang berbakti sepanjang sore itu. Itu adalah penampilan pemenang Oscar yang akan membuat Meryl Streep menangis. Aku membawakan Sinta bantal, mengatur termostat, dan bertanya setiap 20 menit apakah dia butuh sesuatu, bertingkah seperti pria yang paling khawatir di dunia, tentang cedera misterius istrinya yang berhubungan dengan pekerjaan. Dia memanfaatkannya habis-habisan, tentu saja. Setiap gerakan disertai dengan ringisan. Setiap perubahan posisi dengan napas dramatis. Dan dia mengembangkan rengekan kecil menyedihkan ini yang dia gunakan setiap kali dia pikir aku tidak melihat langsung. Rasanya seperti menonton pertunjukan satu orang, istri yang menderita, yang diperankan oleh seseorang yang belum pernah mengalami rasa sakit yang nyata tetapi telah menonton banyak sinetron. Aku rasa aku harus makan sesuatu, katanya sekitar pukul 4 sore, dari posisinya yang terbaring di sofa seperti putri yang terluka. Tapi perutku sangat sensitif sekarang. Ada yang ringan? Oh, perutnya sensitif. Menarik. Aku bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan stres karena menghabiskan 9 jam di rumah sakit menjelaskan kepada para profesional medis mengapa kau terhubung secara anatomis dengan pria yang bukan suamimu, atau apakah itu hanya efek samping dari obat pereda nyeri yang mereka berikan padanya. Tentu saja, sayang, kataku, sudah menuju dapur. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang istimewa, kamu istirahat saja. Sesuatu yang istimewa, memang. Aku telah merencanakan makanan ini sejak saat dia berjalan pincang melewati pintu depan. Serangan yang diatur dengan cermat pada sistem pencernaannya yang sudah terganggu. Ini akan menjadi simfoni bumbu. Aku mulai dengan sate kambing. Tapi ini bukan sate biasa. Aku merendam dagingnya dengan bumbu yang akan membuat cabai jalapeno mengajukan tuntutan. Bubuk cabai hantu, serpihan Carolina Reaper, saus habanero, dan cukup banyak capsaicin untuk mengelupas cat. Untuk tekstur, aku menambahkan beberapa cabai rawit Thailand dan sedikit pasta wasabi. Kenapa tidak? Sementara kambing itu menyerap panas 1000 matahari, aku beralih ke udang bawang putih. Aku suka bawang putih sama seperti orang lain, tapi ini adalah bawang putih dengan tujuan. Di mana resep normal akan menggunakan 2 siung, aku menggunakan sekitar 10, ditambah bubuk bawang putih, garam bawang putih, dan beberapa bawang putih hitam yang kusimpan untuk acara khusus. Udang-udang itu berenang dalam bawang putih, yang cukup untuk mengusir setiap vampir dalam radius 5 blok. Tapi puncaknya adalah kepiting saus Padang. Aku memesannya dari restoran Singapura di pusat kota, yang mengiklankan panas vulkanik otentik mereka dan membuatmu menandatangani surat pernyataan sebelum mereka menyajikan hidangan terpedas mereka. Ini bukan hanya makanan. Ini adalah pengalaman bersantap bersenjata yang seharusnya datang dengan pemadam apinya sendiri. Baunya enak dari sini, panggil Sinta dari ruang tamu, suaranya masih mempertahankan nada terluka yang menyedihkan itu. Kamu masak apa? Hanya beberapa makanan favoritmu, jawabku sambil menyeringai, menata semuanya di atas piring yang pantas untuk restoran bintang 5. Kamu kelihatannya stres akhir-akhir ini, jadi aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Stres? Ya. Tidak ada yang meningkatkan tingkat stres seperti dipisahkan secara medis dari kekasihmu. Aku membawakan pesta itu di atas nampan, lengkap dengan serbet kain pertama dan peralatan perak yang bagus yang kami simpan. Presentasinya indah. Penataan tingkat restoran yang menutupi fakta bahwa ini adalah makanan yang dirancang untuk menyiksa seseorang dengan organ dalam yang terganggu. Oh, wow,
kata Sinta, mencoba duduk di sofa. Ini kelihatan luar biasa. Kamu tidak perlu repot-repot. Bukan masalah sama sekali, aku meyakinkannya, meletakkan nampan di meja kopi. Aku tahu betapa kamu suka makanan pedas, dan setelah malam yang kamu lalui, aku pikir kamu butuh sedikit comfort food. Itulah kejeniusan rencanaku. Sinta memang suka makanan pedas. Dalam keadaan normal, dia bisa menangani tingkat kepedasan yang akan membuat kebanyakan orang lari mencari susu. Tapi ini bukan keadaan normal, kan? Seluruh sistem pencernaannya mungkin sudah dalam keadaan memberontak karena stres, obat pereda nyeri, dan makanan rumah sakit apapun yang mereka paksakan padanya selama masa tinggalnya di neraka medis yang berkepanjangan. Dia menggigit sate kambing pertama, dan aku memperhatikan wajahnya seperti elang mempelajari mangsanya. Untuk sesaat, ekspresinya adalah kekaguman murni. Dagingnya dimasak dengan sempurna, rasanya kompleks dan seimbang, dan dalam keadaan lain, itu akan menjadi makanan yang benar-benar luar biasa. Kemudian panasnya menghantam. Dimulai dengan matanya yang sedikit melebar, diikuti dengan jeda dalam mengunyah dan menelan yang sangat hati-hati yang menunjukkan bahwa dia sudah menyesali pilihan hidupnya. Tapi dia sudah terlanjur basah kuyup, terjebak oleh kebutuhannya untuk mempertahankan topeng bahwa semuanya baik-baik saja. Ini enak sekali, katanya. Tangannya meraih gelas air. Gerakannya terlalu cepat untuk dianggap santai. Sangat beraroma. Ya, itu salah satu cara untuk menggambarkannya. Dia dengan gagah berani melanjutkan ke udang, setiap gigitan membutuhkan lebih banyak air dan jeda yang lebih lama. Bawang putih itu melakukan tugasnya. Aku bisa melihat butiran keringat terbentuk di dahinya, meskipun apartemen kami dijaga pada suhu 22 derajat yang nyaman. Tapi kepiting saus padanglah yang benar-benar menjadi pukulan telak. Dia menggigit satu suap, dan aku melihat seluruh tubuhnya menegang seolah-olah dia baru saja disetrum. Wajahnya memerah, lalu pucat, lalu warna hijau menarik yang belum pernah kulihat pada manusia sebelumnya. Aku butuh. Dia memulai, lalu berhenti, mungkin karena berbicara membutuhkan pernapasan, dan pernapasan saat ini bukan temannya. Lebih banyak air? Tanyaku dengan ramah, sudah mengisi ulang gelasnya. Sepertinya itu cukup pedas. Seharusnya aku memperingatkanmu. Dia mengangguk dengan putus asa, menenggak seluruh gelas dalam 3 tegukan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku hampir bisa melihat panas menyebar melalui sistemnya, menggosok garam ke luka di area yang sudah sensitif oleh petualangan medisnya. Aku pikir aku harus berbaring, katanya lemah. Kurasa obat pereda nyeri itu bereaksi dengan makanannya. Tentu saja, kataku, dengan segala kekhawatiran dan simpati, sebaiknya kamu istirahat. Aku akan membereskan ini. Dia mencoba bangkit, bergerak lebih hati-hati dari sebelumnya, dan tertatih-tatih menuju kamar tidur seperti wanita yang melintasi ladang ranjau. Setiap langkah tampak menyakitkan, dan aku harus menggigit bagian dalam pipiku untuk menahan senyum. Saat dia menghilang di lorong, aku mendengar ponselku bergetar dengan pesan teks, itu dari temanku, Budi, yang bekerja di rumah sakit. Bro, lo nggak akan percaya kasus yang masuk UGD tadi malam. Harus panggil spesialis buat misahin pasangan yang nempel pas lagi begituan. Hal paling lucu yang pernah gue lihat. Serius? Balasku. Gila. Mereka baik-baik kaya. Secara fisik, akhirnya bakal baik-baik aja. Tapi si cowok kena infeksi di area pemisahan. Harus dirawat inap buat antibiotik. Ceweknya pulang, tapi bakal nggak nyaman buat beberapa waktu. Infeksi. Situasi Reno baru saja menjadi lebih buruk, yang berarti tahap 3 akan jauh lebih efektif dari yang kuharapkan. Aku selesai membersihkan dapur dan menyiapkan kejutan berikutnya. Tersembunyi di lemari obat kami, di belakang aspirin dan plester, ada sebuah tabung salep pemulihan. Sesuatu yang pasti akan dibutuhkan Sinta dalam beberapa hari ke depan. Itu adalah produk yang tampak sangat polos, dirancang untuk menenangkan kulit yang teriritasi dan mempercepat penyembuhan. Itu juga akan digantikan oleh sesuatu yang akan mengubah proses pemulihannya menjadi tingkat neraka yang sama sekali baru. Aku membuka tutupnya, mengosongkan isinya ke wastafel, dan mengisi ulang tabung itu dengan krim capsaicin jenis yang digunakan untuk nyeri radang sendi.
Bahan aktif yang sama yang membuat semprotan merica begitu efektif. Kelihatannya persis seperti salep asli. Warna yang sama, tekstur yang sama. Tetapi ketika Sinta mengoleskannya ke area sensitifnya besok pagi, dia akan menemukan bahwa beberapa kesalahan memiliki konsekuensi yang terus memberi. Aku meletakkan tabung itu kembali persis di tempatnya dan pergi tidur. Tahap 3 siap diluncurkan. Kau tahu momen dalam film horor ketika korban akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah serangkaian kecelakaan acak, tetapi terkait dengan seseorang yang telah merencanakan kehancuran mereka sejak awal? Nah, aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan momen itu terjadi secara real time. Dan biar ku beritahu, itu lebih memuaskan daripada segelas scotch yang menua dengan sempurna di malam musim dingin. Dimulai sekitar pukul 6 pagi dengan jeritan yang bisa membangunkan orang mati, bukan sembarang jeritan. Ini adalah jeritan primal yang menguras isi perut dari seseorang yang baru saja menemukan bahwa hari mereka akan berubah dari buruk menjadi tolong bunuh aku sekarang. Jeritan itu datang dari kamar mandi kami, diikuti dengan cepat oleh suara seseorang yang mencoba memadamkan api dengan tangan kosong. Aku sudah bangun. Aku sudah berbaring di tempat tidur kamar tamu selama 1 jam terakhir, menunggu saat yang tepat ketika Sinta akan mengoleskan salep pemulih yang dia yakini akan menenangkan anatomi tubuhnya yang sudah trauma. Penantian itu hampir membuatku gila. Rasanya seperti menunggu final acara realitas paling aneh di dunia. Sialan! Teriaknya, dan aku mendengar sesuatu pecah di kamar mandi, mungkin suara tabung salep yang membentur lantai ubin saat dia menyadari bahwa benda yang seharusnya menyembuhkannya malah membakarnya dari dalam. Aku memberinya tepat 10 detik. Cukup lama bagi capsaicin untuk benar-benar bekerja, tetapi tidak terlalu lama sehingga dia mulai curiga mengapa aku tidak datang untuk membantu. Lalu aku melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi, berlagak seperti suami yang khawatir. Sinta! Ada apa? Teriakku melalui pintu yang terkunci. Gadis pintar. Dia telah mengembangkan masalah kepercayaan dalam hal dilihat dalam keadaan rentan. Heran kenapa? Obatnya. Ada yang salah. Serunya di sela-sela suara yang terdengar seperti hiperventilasi. Terbakar. Ya Tuhan. Terbakar. Obat apa? Salep. Dari rumah sakit. Aku tidak tahu. Buat ini berhenti. Aku bisa mendengar suara air mengalir, yang berarti dia mungkin mencoba membilas krim itu. Sayangnya baginya, capsaicin berbasis minyak, jadi air hanya akan menyebarkannya. Itu seperti mencoba memadamkan api minyak dengan selang taman. Itu hanya akan memperburuk masalah. Sayang, buka pintunya. Biar ku bantu. Gemboknya berbunyi klik, dan pintu terbuka untuk menampakkan pemandangan yang akan menjadi lucu jika tidak diatur dengan begitu sempurna. Sinta membungkuk di atas wastafel, menyiramkan air ke dirinya sendiri dengan keputusasaan seseorang yang mencoba melarikan diri dari neraka. Wajahnya merah dan berlinang air mata, rambutnya basah kuyup, dan dia mengeluarkan suara rengekan kecil yang akan membuatku patah hati jika aku masih punya perasaan padanya. Gak bisa berhenti, isaknya. Rasa terbakarnya nggak hilang-hilang. Ada yang salah dengan tabung itu. Aku melihat tabung yang jatuh di lantai, hasil karyaku yang berserakan di ubin kamar mandi. Aneh, kataku, mengambilnya dan memeriksanya seolah-olah aku baru pertama kali melihatnya. Ini merek yang biasa kamu pakai, kan? Mungkin mereka ganti formula, atau mungkin sudah kedaluarsa. Aku nggak peduli. Buat ini berhenti. Keindahan capsaicin adalah ia tidak hanya membakar. Ia menciptakan panas yang dalam dan menembus yang terasa seperti berasal dari tulangmu. Dan ketika mengenai jaringan sensitif, terutama jaringan yang sudah trauma oleh sesuatu seperti prosedur pemisahan medis darurat, itu berubah menjadi jenis rasa sakit yang membuatmu mempertanyakan setiap keputusan yang pernah kau buat. Kita harus ke rumah sakit, kataku, melingkarkan handuk di bahunya yang gemetar. Ini tidak normal. Bisa jadi reaksi alergi atau semacamnya. Aku tidak bisa kembali ke sana, bisiknya. Tidak akan pernah. Tidak setelah tadi malam. Ah, itu dia. Pengakuan bahwa tadi malam adalah lebih dari sekadar keadaan darurat kerja.
Dia begitu fokus pada sensasi terbakar di antara kakinya sehingga dia lengah dan mengungkapkan bahwa dia punya alasan untuk menghindari rumah sakit di luar rasa malu biasa. "Sayang, ini serius," kataku. "Kamu kesakitan sekali, dan aku khawatir ada infeksi atau komplikasi dari jatuhnya kamu kemarin." Jatuhnya dia. Tentu. Kami masih mempertahankan fiksi itu, bahkan ketika dia saat ini mengalami apa yang terasa seperti aplikasi napalm ke bagian paling intimnya. "Aku tidak bisa," katanya lagi, "tapi aku bisa melihat tekadnya goyah." Rasa sakit memenangkan pertarungan melawan harga dirinya, dan itulah yang kuharapkan. "Lihat aku," kataku, menangkup wajahnya dengan kedua tangan, dengan semua kelembutan seorang suami yang berbakti. "Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani di rumah. Perjalanan ke rumah sakit adalah simfoni penderitaan." Sinta tidak bisa duduk dengan benar di kursi penumpang. Dia setengah berbaring, setengah meringkuk, mencoba menemukan posisi yang tidak memperburuk rasa sakit yang membara. Setiap gundukan di jalan membuatnya tersentak dalam gelombang penderitaan baru, dan dia mencengkeram gagang pintu begitu erat sehingga aku khawatir dia akan merobeknya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Dia terus bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau saja dia tahu jawabannya. Kalau saja dia mengerti bahwa setiap ons penderitaan yang dia alami adalah akibat langsung dari pilihan yang dia buat, kebohongan yang dia katakan, dan kepercayaan yang dia hancurkan. Tapi tingkat kesadaran diri itu jauh di luar jangkauannya saat ini. Kami berhenti di depan pintu masuk UGD. Tempat yang sama di mana, kurang dari 12 jam yang lalu, dia dibawa keluar terikat pada kekasihnya seperti kembar siam porno. Ironi itu tidak luput dariku, dan aku harus menahan senyum saat membantunya keluar dari mobil. Perawat triase melirik kondisi Sinta sekali dan segera menempatkannya di ruang pribadi. Menjadi pelanggan tetap jelas memiliki keuntungan, terutama ketika kunjunganmu sebelumnya melibatkan pemisahan secara medis dari seseorang yang bukan pasanganmu. Dr. Wijoyo masuk, dokter yang sama yang mengawasi prosedur pemisahan. Ekspresinya seperti seseorang yang mengalami minggu paling aneh dalam karir medisnya, atau telah memasuki alam semesta alternatif di mana kehidupan seks orang-orang telah menyatakan perang terhadap anatomi dasar. "Ibu Sinta," katanya, melirik rekam medisnya. "Kembali lagi begitu cepat. Ada masalah?" Sinta mencoba menjelaskan tentang salep, rasa sakit yang membara, reaksi yang dia alami. Dr. Wijoyo mendengarkan dengan kesabaran profesional yang datang dari pengalaman bertahun-tahun menangani misteri medis, tapi aku bisa melihat kekhawatiran tumbuh di matanya saat dia memeriksanya. "Tingkat peradangan ini parah," katanya akhirnya. "Kerusakan jaringan dari prosedur kemarin, ditambah dengan apa yang tampak seperti luka bakar kimia, telah menciptakan situasi yang berpotensi serius." "Luka bakar kimia." Kata-kata itu menggantung di udara seperti hukuman mati. "Apakah Anda yakin dengan salep yang Anda gunakan?" tanyanya. "Karena reaksi ini konsisten dengan paparan capsaicin atau iritan serupa." Sinta tampak bingung, yang bisa dimengerti, mengingat dia sama sekali tidak tahu bahwa suaminya yang tercinta telah melakukan eksperimen kimia dengan perlengkapan pemulihannya. "Saya menggunakan tabung yang biasa," katanya lemah, "tapi ada yang salah." Dr. Wijoyo mengangguk termenung. "Mengingat tingkat kerusakan dan risiko infeksi, saya akan merekomendasikan intervensi bedah. Kita perlu mengangkat jaringan yang terkena sebelum nekrosis terjadi." Nekrosis. Itu adalah kata yang menarik perhatian. Kematian jaringan. Itu berarti kerusakan permanen, jenis konsekuensi yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu dan niat baik. "Operasi?" Suara Sinta nyaris berbisik. "Sayangnya, ya. Kombinasi trauma kemarin dan paparan kimia hari ini telah menciptakan situasi di mana perawatan konservatif tidak akan cukup. Kami perlu membuang jaringan yang rusak untuk memberinya kesempatan terbaik untuk sembuh dengan baik." Aku meremas tangannya sebagai dukungan. "Lakukan apapun yang menurut Anda terbaik, Dok. Kami hanya ingin dia baik-baik saja." Formulir persetujuan dibawa masuk, dan aku melihat Sinta menandatangani sebagian dari dirinya dengan tangan gemetar. Dia menangis sekarang, bukan hanya karena rasa sakit fisik,
tetapi karena kesadaran yang perlahan merayap bahwa tubuhnya akan diubah secara permanen oleh peristiwa 24 jam terakhir. Berapa lama pemulihannya? Tanyaku, memainkan peran suami yang prihatin dengan sempurna. Setidaknya beberapa minggu, jawab Dr. Wijoyo, dan akan ada perubahan permanen. Beberapa sensasi mungkin tidak akan kembali normal. Perubahan permanen. Beberapa sensasi mungkin tidak akan kembali normal. Aku menyimpan frasa-frasa itu dalam pikiranku untuk nanti, untuk dinikmati dalam konteks yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan rumah sakit yang steril dan segalanya berkaitan dengan kepuasan mendalam karena keadilan akhirnya ditegakkan. Saat mereka membawa Sinta ke ruang operasi, dia meremas tanganku untuk terakhir kalinya. "Aku cinta kamu," katanya, suaranya tebal karena obat penenang dan ketakutan. "Aku juga cinta kamu," jawabku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bersungguh-sungguh. Aku mencintai versi dirinya yang ini, rapuh, menghadapi konsekuensi, dan akhirnya membayar harga untuk pengkhianatannya. Operasi berlangsung 3 jam, dan ketika Dr. Wijoyo keluar untuk berbicara denganku, ekspresinya serius. "Kami berhasil mengangkat semua jaringan yang rusak," katanya, "tapi luasnya eksisi lebih besar dari yang kami perkirakan semula. Dia akan membutuhkan tindak lanjut yang ekstensif dan akan ada perubahan fungsional permanen." Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh, seperti suami yang berbakti menerima berita mengejutkan tentang istri tercintanya. Di dalam hati, aku sudah merencanakan tahap 4. Ada sesuatu yang sangat puitis dalam menyerahkan surat cerai kepada istrimu yang selingkuh saat dia terbaring di ranjang rumah sakit, terhubung dengan infus, pulih dari operasi, untuk mengangkat bagian tubuhnya sebagai akibat langsung dari perselingkuhannya. Rasanya seolah-olah alam semesta akhirnya memutuskan untuk campur tangan dan menulis akhir yang sempurna untuk kisah cinta yang benar-benar buruk. Aku menghabiskan pagi itu di kantor pengacara, menyelesaikan dokumen. Itu adalah dokumen yang disiapkan dengan perhatian cermat yang akan membuat pengrajin jam tangan Swiss menangis iri. Setiap klausul, setiap stipulasi, setiap manuver hukum dirancang untuk memastikan bahwa Sinta akan meninggalkan pernikahan kami dengan apa yang pantas dia dapatkan. Tidak ada apa-apa. Yah, hampir tidak ada apa-apa. Dia bisa membawa tagihan rumah sakitnya. Dokumen-dokumen itu tersusun rapi di dalam map Manila saat aku berjalan menyusuri koridor rumah sakit, melewati kamar-kamar yang penuh dengan orang-orang yang mengalami kecelakaan nyata dan keadaan darurat medis yang sah. Tidak seperti istriku, yang saat ini mengalami konsekuensi jangka panjang dari pengambilan keputusan yang buruk dan lem industrial. Kamar 347 adalah kamar pribadi, sesuatu yang secara khusus kuminta dan kubayar sendiri. Anggap saja sebagai gestur kebaikan. Aku ingin Sinta memiliki privasi untuk percakapan yang akan menjadi percakapan terburuk dalam hidupnya. Jenis privasi yang kau butuhkan saat seluruh duniamu runtuh dan kau ingin berteriak tanpa mengganggu pasien lain. Dia sudah bangun saat aku masuk. Bersandar di bantal, dia tampak seperti telah menua 15 tahun dalam 2 hari terakhir. Operasinya, menurut Dr. Wijoyo, berjalan dengan baik, tetapi pemulihannya akan menjadi proses yang panjang dan tidak nyaman. Dalam beberapa hal, tidak nyaman secara permanen. "Kamu datang," katanya lemah. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Aku bertanya-tanya kapan. Perawat bilang jam besuk mulai jam 10. Lalu lintasnya macet, aku berbohong dengan lancar, duduk di kursi di samping tempat tidurnya. "Bagaimana perasaanmu?" "Seperti ditabrak truk." Lalu truknya mundur dan menabrakku lagi. Dia sedikit bergeser dan meringis. "Dokter bilang aku harus di sini 1 atau 2 hari lagi. Lalu pemulihan di rumah selama beberapa minggu." Pemulihan beberapa minggu. Itu optimis. Apa yang Dr. Wijoyo katakan kepadaku secara pribadi adalah bahwa pemulihannya akan melibatkan lebih dari sekadar beberapa minggu istirahat. Kita berbicara tentang perubahan permanen pada anatominya, kunjungan rumah sakit yang berkelanjutan, dan jenis komplikasi yang akan menjadi pengingat harian akan pilihannya. Tentang itu, kataku, mengeluarkan map Manila dari tasku, kita perlu bicara. Sesuatu dalam nada suaraku pasti telah memicu insting bertahan hidupnya. Ekspresinya berubah dari kebingungan karena obat menjadi kewaspadaan yang tajam dalam 2 detik. Dia tiba-tiba sangat terjaga,
sangat fokus, dan sangat sadar bahwa percakapan ini bukan tentang bunga ucapan semoga lekas sembuh atau bubur ayam. Apa itu? Tanyanya, menatap map itu seolah-olah berisi bom. Surat cerai, kataku. Meletakkannya di meja samping tempat tidurnya dengan sikap acuh tak acuh seseorang yang mengantarkan pizza. Kamu harus menandatanganinya. Keheningan yang mengikuti begitu sempurna sehingga aku bisa mendengar tetesan infus, menghitung detik. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Setiap tetes menandai momen lain saat otak Sinta mencoba memproses apa yang baru saja kukatakan. Apa? Bisiknya akhirnya. Dan harus kukatakan, waktunya sempurna. Kata itu keluar tepat saat dosis obat pereda nyeri yang sangat kuat yang mereka berikan padanya menghantam sistemnya, memberikan kualitas yang tidak nyata dan tidak percaya pada suaranya. Surat cerai, ulangku, membuka map dan menyebarkan dokumen di atas meja seperti membagikan kartu, cukup sederhana. Kamu tidak dapat apa-apa, aku dapat rumah, mobil, tabungan, investasi. Aku dapat hak asuh penuh atas anak kita. Dia menatap dokumen-dokumen itu seolah-olah ditulis dalam bahasa Sanskerta kuno. Aku tidak mengerti. Kenapa? Kenapa sekarang? Aku di rumah sakit, aku baru saja dioperasi. Yah, itulah intinya, bukan? Aku bersandar di kursiku, menyilangkan kaki seolah-olah kami sedang membahas rencana akhir pekan, bukan penghancuran total hidupnya. Lihat, aku tahu tentang Reno. Aku tahu tentang perselingkuhan itu. Pesan-pesan di kamar hotel. Tabung pelumas Jepang perak yang kau gunakan untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikulermu. Warna di wajahnya menghilang begitu cepat sehingga aku pikir dia akan pingsan. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti ikan yang megap-megap mencari udara, jika ikan bisa mengalami kengerian eksistensial. Aku tahu kau membiusku agar kau bisa menyelinap keluar untuk kencanmu. Aku tahu tentang aplikasi pesan transkripsi yang kau sembunyikan di folder belanja bulanan. Aku tahu Reno tinggal tepat di atas kita, di unit 403. Dan aku tahu keadaan darurat medismu tadi malam bukanlah kecelakaan kerja seperti yang kau klaim. Setiap pengungkapan menghantamnya seperti pukulan fisik. Aku benar-benar bisa melihatnya menyusut, seolah seseorang perlahan-lahan mengeluarkan udara dari seluruh keberadaannya. Bagaimana? Dia berhasil mengeluarkan suara. Apakah itu penting? Yang penting adalah aku tahu. Dan sekarang, kau akan menandatangani surat-surat ini, bertanggung jawab atas pilihanmu, dan keluar dari hidupku. Dia mencoba untuk duduk tegak, sebuah kesalahan mengingat kondisi medisnya saat ini. Gerakan itu mengirimkan gelombang rasa sakit ke wajahnya yang hampir sepadan dengan harga tiket masuknya. Kamu tidak bisa melakukan ini, katanya. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Tidak seperti ini. Tidak saat aku terluka dan rentan. Terluka dan rentan? Aku tertawa. Dan tawa itu keluar lebih gelap dari yang kuinginkan. Lucu sekali. Kau cukup mampu untuk membuat keputusan saat kau menyelinap di belakangku. Cukup mampu untuk merencanakan pertemuan hotel dan menggunakan pelumas pada pria lain. Tapi sekarang setelah ada konsekuensinya, tiba-tiba kau terlalu terluka dan rentan untuk menghadapinya, itu tidak berarti apa-apa, katanya. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Reno tidak berarti apa-apa bagiku. Itu hanya fisik. Itu adalah kesalahan. Aku membiarkan kata itu menggantung di udara di antara kami. Kau tahu apa itu kesalahan, Sinta? Kesalahan adalah lupa membeli susu dalam perjalanan pulang. Kesalahan adalah membuat janji makan malam ganda. Apa yang kau lakukan adalah serangkaian pilihan yang disengaja, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masing-masing dirancang untuk mengkhianati kepercayaan pria yang mencintaimu. Air mata sekarang mengalir bebas, dan dia mengeluarkan isakan kecil yang orang buat saat mereka mencoba menangis tanpa suara. Dalam keadaan lain, aku mungkin akan merasa kasihan padanya. Tapi ini bukan keadaan lain. Tolong, bisiknya. Kita bisa melewati ini. Kita bisa pergi ke konseling. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Apa saja? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Benar-benar penasaran. Bisakah kau menghapus perselingkuhan itu? Bisakah kau memberiku kembali malam-malam yang kuhabiskan sendirian sementara kau bersama dia?
Bisakah kau membatalkan kebohongan, penipuan, penghancuran total dari semua yang telah kita bangun bersama? Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Karena jika kau tidak bisa melakukan semua itu, dan kita berdua tahu kau tidak bisa, maka tidak ada yang perlu dilewati. Yang ada hanyalah penyelesaian. Aku bangkit dan memindahkan dokumen lebih dekat ke tempat tidurnya. Tanda tangani, Sinta. Terima bahwa ini sudah berakhir, dan cobalah untuk mempertahankan sedikit martabat tentang bagaimana ini berakhir. Dia menatap dokumen itu untuk waktu yang lama, lalu menatapku dengan sesuatu yang mungkin adalah harapan di matanya. Anak kita. Kau tidak bisa mengambil anak kita dari ibunya. Lihat saja aku. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan layarnya padanya. Aku punya video kau dan Reno dibawa keluar dari gedung dengan tandu yang sama. Aku punya tangkapan layar dari riwayat pesanmu. Aku punya bukti kau membiusku. Oh ya, aku menguji susu itu, Zolpidem, kalau kau penasaran. Wajahnya memucat lagi, tapi kali ini, ada sesuatu yang tampak seperti ketakutan sejati yang tercampur. Setiap perebutan hak asuh akan melibatkan banyak pertanyaan yang tidak nyaman tentang penilaianmu, gaya hidupmu, dan kelayakanmu sebagai orang tua. Apakah kau benar-benar ingin menempuh jalan itu? Dia meraih dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar dan merobeknya menjadi dua. Aku tidak akan menandatangani apapun, katanya, dan untuk sesaat, ada kilasan Sinta yang lama, pembangkang, keras kepala, yakin dia bisa melawan jalan keluar dari situasi apapun. Kau ingin cerai. Baiklah. Tapi aku tidak akan hanya duduk dan membiarkanmu mengambil semuanya. Aku tersenyum dan mengeluarkan set dokumen lain dari tasku. Aku harap kau akan mengatakan itu. Apa itu? Rencana B, jika kau tidak menandatangani penyelesaian yang murah hati yang kutawarkan, kita akan ke pengadilan. Dan di pengadilan, semua ini menjadi catatan publik, perselingkuhan, keadaan darurat medismu, penggunaan obat. Semuanya. Apakah kau benar-benar menginginkan itu? Dia menatap set dokumen kedua, dan aku bisa melihat saat yang tepat ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar terjebak. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada manuver hukum yang cerdik, tidak ada penyelamatan di menit-menit terakhir. Hanya kenyataan dingin dan keras dari konsekuensi yang akhirnya menyusul pilihannya. Tetapi alih-alih menerima kekalahan dengan anggun, dia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia mulai tertawa. Bukan tawa bahagia, tetapi tawa yang pecah dan histeris yang orang keluarkan ketika pikiran mereka akhirnya menyerah dan pulang. Dimulai sebagai cekikikan dan tumbuh menjadi tawa terbahak-bahak yang menggema di dinding kamar rumah sakit. Kau pikir kau menang, kan? Katanya. Terengah-engah. Kau pikir kau begitu pintar, begitu licik. Tapi kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Cerahkan aku, Reno tidak akan kemana-mana. Bahkan jika kita bercerai, bahkan jika kau mengambil semuanya, dia akan tetap ada. Dan ada yang lain. Kau benar-benar berpikir dia yang pertama? Kau benar-benar berpikir ini adalah insiden yang terisolasi? Kata-kata itu seperti tamparan di wajahku, tapi aku menjaga ekspresiku tetap netral. Yang lain? Oh, sayang, katanya, suaranya sekarang murni racun. Kau tidak tahu sudah berapa lama ini berlangsung. Reno hanyalah yang terbaru, yang paling nyaman, tapi ada yang lain. Banyak sekali, dan itulah dia. Pengungkapan terakhir yang mengubah balas dendamku yang direncanakan dengan cermat dari serangan bedah menjadi sesuatu yang jauh lebih komprehensif. Aku memandang istriku yang hancur, terbaring, dan akan segera menjadi mantan istri, dan menyadari bahwa tahap 4 akan jauh lebih luas dari yang semula direncanakan. Kau tahu pepatah, internet tidak pernah lupa. Nah, ternyata, itu terutama benar ketika istrimu yang selingkuh dan kekasihnya dibawa ke rumah sakit dalam posisi paling memalukan yang bisa dibayangkan, dan separuh dari gedung apartemenmu memiliki ponsel pintar dengan kemampuan video HD. Ibu Wati dari unit 302 benar-benar melampaui dirinya sendiri. Wanita yang biasanya menghabiskan waktunya merekam kucing-kucingnya melakukan hal-hal biasa, entah bagaimana berhasil menangkap seluruh adegan ambulans dalam kualitas 4K yang gemilang. Videonya adalah sebuah mahakarya sinematografi kebetulan. Menangkap segalanya,
Mulai dari kebingungan awal para petugas medis hingga saat mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan tandu yang lebih besar, dan akhirnya, gambar Reno dan Sinta diusung seperti patung porno. Bagian terbaiknya adalah, wajah mereka berdua terlihat jelas. Aku mendapatkan salinan dari Ibu Wati dengan dalih ingin memastikan Sinta baik-baik saja. Dia percaya, karena aku telah menyempurnakan akting suami khawatir selama beberapa hari terakhir. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa aku punya rencana yang jauh lebih besar untuk pembuatan film amatirnya daripada sekadar memeriksa kesejahteraan istriku. Dalam waktu 6 jam setelah mendapatkan video itu, aku telah membuat akun di setiap platform media sosial utama, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Kaskus, seluruh ekosistem digital di mana rasa malu menyebar seperti bakteri di cawan Petri. Video itu diunggah dengan keterangan yang dibuat dengan cermat, yang menceritakan cukup banyak kisah untuk menjadi viral tanpa membuatku dituntut karena pencemaran nama baik. Pasangan selingkuh apes nempel permanen benar-benar menjadi judul yang menarik. Sederhana, langsung, dan dijamin membuat orang menekan tombol bagikan bahkan sebelum mereka selesai membacanya. Ternyata, internet memiliki selera yang tak ada habisnya untuk melihat kehidupan orang lain meledak dengan spektakuler. Dalam 12 jam, video itu memiliki lebih dari 1,5 juta penayangan. Itu menjadi tren di TikTok. Pada hari ketiga, ada video reaksi, klip editan, dan bahkan versi remix dengan lagu-lagu populer. Tapi keajaiban yang sebenarnya terjadi ketika orang-orang mulai mengenali mereka. Loh, itu kan Reno dari Gym Flex Fitness? Itu adalah salah satu komentar pertama yang menarik perhatianku. Ternyata, Reno adalah seorang influencer kebugaran Instagram dengan pengikut yang cukup besar, yang memasarkan dirinya sebagai pelatih hubungan dan guru gaya hidup. Ironisnya begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Dalam beberapa jam, seseorang telah melakukan doxing lengkap padanya. Nama aslinya, gym tempatnya bekerja, akun Instagramnya, situs web bisnisnya semuanya dipajang untuk diperiksa dan dihakimi oleh internet. Dan mereka memang menghakimi. Gymnya memecatnya sebelum akhir minggu. Rupanya, menjadi viral karena menempel pada seorang wanita yang sudah menikah saat berselingkuh bukanlah jenis publisitas yang mereka inginkan. Akun Instagramnya dibanjiri komentar, mulai dari saran bermanfaat tentang pilihan pelumas yang lebih baik hingga deskripsi terperinci tentang apa yang seharusnya terjadi pada pria selingkuh. Tapi penghukuman publik Reno tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Sinta. Seseorang mengenalinya dari rapat orang tua di sekolah anak kami. Orang lain mengenalnya dari klub bukunya. Orang ketiga mengenalinya dari studio yoga lokal tempat dia menjadi langganan selama bertahun-tahun. Begitu identitasnya terungkap, itu menyebar seperti api di lingkaran sosial kami. Teleponnya mulai berdering tanpa henti. Wartawan, blogger, orang asing acak di internet yang entah bagaimana mendapatkan nomornya. Dia telah membuat kesalahan dengan membiarkan semua akun media sosialnya bersifat publik, yang berarti semua orang dapat melihat kehidupan yang telah dia kurasi dengan cermat selama bertahun-tahun sebagai istri dan ibu yang sempurna. Kontras antara persona online-nya dan kenyataan yang baru saja disaksikan semua orang adalah tambang emas komedi bagi para troll internet. Mereka mulai memposting perbandingan berdampingan. Postingan Instagram Sinta yang berbunyi, "Malam kencan dengan suamiku yang luar biasa" di samping tangkapan layar video ambulans. Status Facebooknya tentang kesetiaan dan kepercayaan dalam pernikahan di samping gambar diam dirinya yang diusung sambil menempel pada pria lain. Teman-temannya mulai menjauh, satu persatu. Klub bukunya secara misterius, memiliki jadwal yang bentrok setiap kali dia mencoba hadir. Studio yoga tiba-tiba tidak dapat menemukan keanggotaannya di sistem mereka. Bahkan kasir di supermarket lokal mulai menatapnya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Tapi mahakarya yang sebenarnya datang ketika aku menemukan sesuatu yang membuat perselingkuhan Reno tampak seperti amatir. Bukti yang tersembunyi di riwayat penjelajahan tabletnya, sesuatu yang membuat darahku dingin dan memperluas rencana balas dendamku secara eksponensial. Dia tidak berbohong tentang adanya yang lain. Ada banyak sekali. Seluruh jaringan, sebenarnya. Sebuah kelompok pribadi yang beroperasi melalui aplikasi trankripsi dan situs web yang didedikasikan
untuk orang-orang yang sudah menikah yang mencari pertemuan rahasia. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini adalah perselingkuhan yang terorganisir dan sistematis, dengan iuran keanggotaan, pemeriksaan latar belakang, dan acara rutin. Sinta telah menjadi anggota premium selama lebih dari 3 tahun. 3 tahun sialan. Buktinya ada di sana semua. Struk hotel, konfirmasi keanggotaan, bahkan ulasan yang dia tulis tentang anggota lain. Dia telah menjalani kehidupan ganda, dan aku terlalu bodoh dan terlalu percaya untuk melihatnya. Tapi sekarang aku melihat semuanya, dan yang lebih penting, aku punya dokumentasi semuanya. Aku mencetak setiap bukti, menyusunnya menjadi sebuah berkas yang komprehensif, dan langsung pergi ke kantor polisi. Bukan karena perselingkuhan itu ilegal, sayangnya tidak, tapi karena jaringan itu sendiri jelas terlibat dalam beberapa kegiatan yang melanggar batas hukum. Pertama, penggelapan pajak. Iuran keanggotaan tidak dilaporkan sebagai pendapatan oleh penyelenggara. Lalu ada masalah prostitusi. Beberapa anggota membayar anggota lain untuk layanan, yang menjadikannya operasi komersial. Dan pukulan telaknya adalah beberapa anggota menggunakan kartu kredit perusahaan dan rekening pengeluaran untuk mendanai kegiatan mereka, yang berarti penggelapan dan penipuan. Inspektur Wijaya mendengarkan ceritaku dengan ekspresi seseorang yang berpikir dia telah melihat semuanya, dan dengan cepat menemukan bahwa dia salah. Ketika aku selesai menyajikan bukti, dia hanya duduk sejenak, menggelengkan kepalanya. Ini akan menjatuhkan banyak orang, katanya akhirnya. Bagus, jawabku. Memang seharusnya begitu. Dalam seminggu penyelidikan telah meluas hingga melibatkan Mabes Polri. Ternyata, jaringan itu beroperasi di beberapa provinsi yang menjadikannya yurisdiksi federal. Aset dibekukan, penangkapan dilakukan, dan tiba-tiba, Sinta tidak hanya menghadapi penghinaan publik. Dia menghadapi tuntutan pidana yang potensial. Berita lokal meliput cerita itu, dan skandal kecil di lingkungan kami menjadi kisah peringatan tentang pernikahan modern dan perselingkuhan digital. Foto Sinta ada di berita malam, diidentifikasi sebagai tokoh kunci dalam jaringan perselingkuhan multiprovinsi. Dia berhenti meninggalkan rumah sama sekali. Dia tidak menjawab teleponnya, tidak menanggapi email atau pesan teks. Dia menjadi tahanan di rumah kami sendiri, takut menghadapi dunia yang sekarang tahu persis siapa dia sebenarnya. Dan Reno? Dia menghilang begitu saja. Meninggalkan kota, menutup akun media sosialnya, dan lenyap seolah-olah dia tidak pernah ada. Gerakan yang cerdas, sebenarnya. Internet mungkin memiliki ingatan yang panjang, tetapi mudah teralihkan jika kau menghapus dirimu dari persamaan. Tapi Sinta tidak bisa menghilang. Dia punya terlalu banyak koneksi, terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak bukti yang mengikatnya pada semuanya. Dia terjebak, dan dia tahu itu. Tahap 4 melampaui semua harapan. 3 minggu kemudian, Reno membuat kesalahan dengan kembali. Aku sedang duduk di ruang tamuku, menikmati kopi pagi dan keheningan damai yang datang dengan memiliki rumah untuk diriku sendiri, ketika aku mendengar teriakan yang akrab dari halaman depan. Melalui jendela, aku bisa melihat Reno di teras depan kami, memberi isyarat dengan liar kepada Sinta, yang menghalangi pintu seperti sedang menjaga Fort Knox, bukan lubang neraka di rumah kami. Pria itu tampak seperti telah hidup di jalanan. Tidak bercukur, pakaian kusut, dan aura keputusasaan yang datang ketika seluruh hidupmu meledak di media sosial. Rupanya, menghilang tidak berjalan sebaik yang diharapkannya. Internet mungkin memiliki rentang perhatian yang pendek, tetapi penagih utang dan pemilik gym yang marah memiliki ingatan yang jauh lebih panjang. Kamu utang aku 20 juta. Teriaknya, cukup keras untuk didengar oleh seluruh lingkungan. Tagihan rumah sakit, pendapatan yang hilang, biaya pengacara. Ini semua salahmu. Suara Sinta tajam dan pahit saat dia menjawab. Salahku? Kamu yang menyarankan kita pakai benda itu. Aku tidak memintamu membawa lem super sialan. Itu dia. Pengakuan yang kutunggu-tunggu. Dan yang lebih baik lagi, Ibu Wati sudah berada di balkonnya, ponsel di tangan, mungkin sedang menyiarkan langsung seluruh kejadian itu. Beberapa orang tidak pernah belajar. Pertengkaran itu dengan cepat meningkat dari sana. Reno mendorong melewati Sinta dan masuk ke dalam rumah, dan Sinta mengikutinya.
Suara mereka menembus dinding tipis saat mereka terus saling menyalahkan di dalam rumah kami secara teknis, rumahku sekarang, setelah surat cerai akhirnya diproses. Aku bisa mendengar mereka bergerak di lantai atas, mungkin di tempat yang dulunya kamar tidur kami. Suara Reno menjadi semakin keras dan agresif, sementara Sinta membalas dengan kemarahan keji yang datang dari seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Lalu aku mendengar suara tamparan, suara sesuatu pecah, dan lebih banyak teriakan, diikuti oleh suara yang terdengar seperti perabotan yang dilempar. Aku menunggu tepat 5 menit, lalu menelepon kontakku di kantor polisi. Ya, Inspektur Wijaya. Terjadi lagi. Alamat yang sama. Kekerasan dalam rumah tangga, kemungkinan penyerangan. Sebaiknya Anda mengirim beberapa mobil patroli. Polisi tiba tepat saat Reno terhuyung-huyung keluar dari rumah, memegangi wajahnya seolah-olah Sinta baru saja memukulnya dengan sesuatu yang berat. Dia mengikutinya ke teras, melontarkan kata-kata kotor yang akan membuat pelaut tersipu. Saat itulah Reno membuat kesalahan keduanya hari itu. Dia mendorongnya. Sinta jatuh dengan keras di tangga beton, dan saat itulah para petugas memutuskan mereka sudah cukup melihat. Reno diborgol bahkan sebelum dia bisa menjelaskan bahwa dia hanya di sana untuk menagih utang. Sinta diborgol 30 detik kemudian karena mencoba menyerang petugas yang menangkap sumber uangnya. Keindahan dari penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung adalah bahwa setiap tuduhan baru ditambahkan ke berkas kasus yang ada. Tuduhan penyerangan Reno menjadi bagian dari penyelidikan penipuan yang lebih besar. Penyerangan Sinta terhadap seorang petugas dan melawan penangkapan bergabung dengan tuduhan penggelapannya. Ketika debu mereda, mereka berdua menghadapi hukuman penjara yang serius. Sidang hak asuh dijadwalkan untuk minggu berikutnya, tapi itu hanya formalitas. Ketika satu orang tua berada di tahanan menunggu persidangan, dan yang lain memiliki dokumentasi yang membuktikan penipuan dan perselingkuhan sistematis, hakim pengadilan keluarga cenderung membuat keputusan dengan cukup cepat. Aku keluar dari gedung pengadilan itu dengan hak asuh penuh, rumah, mobil, dan awal yang bersih. Anak kami telah tinggal bersama saudara perempuanku selama proses berlangsung, tidak menyadari bahwa ibunya telah menghancurkan hidupnya sendiri melalui kombinasi kebodohan dan keserakahan. Malam itu, aku duduk di rumah yang sunyi dengan segelas scotch berusia 20 tahun, bersulang untuk masa depan yang bebas dari kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan. Tempat itu benar-benar terasa seperti rumah lagi, bukan tempat kejadian perkara. Ponselku bergetar dengan pesan teks dari Inspektur Wijaya. Kasus ditutup. Keduanya mengaku bersalah. Sinta 18 bulan, Reno 2 tahun. Pikir Anda ingin tahu. Aku menghapus pesan itu dan menuangkan gelas lagi. Terkadang, keadilan tidak buta. Terkadang, ia hanya butuh sedikit bantuan untuk melihat dengan jelas.